Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Kunaifi SPDI, Guru Madrasah Sanawiyah Al-Fatih. Hari ini Senin 28 Agustus 2023 akan melaksanakan kegiatan uji kinerja PPG Daljab 2023 dengan nomor peserta 3780510102054. Semoga pembelajaran uji kinerja saya di Madrasah Sanawiyah Al-Fatih kelas 7 dengan materi taubat, taat, istiqomah dan ikhlas berjalan dengan lancar sesuai harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, melihat keadaan, kesiapan, semangat anak-anakku sekalian pagi hari ini dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mapel akhlak materi taubat, taat, istiqomah dan ikhlas sangat semangat. Mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi. Kalian semua sudah siap dengan kerapian kondisi ruangan yang bersih sebagai karakter pembelajaran P5 dan PPRA Rahmatan lil Alamin sudah terpenuhi. Bahkan di pagi hari kita sudah mengawali dengan kegiatan salat duha berjamaah. Mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan ilmu yang kita dapatkan barokah sebagai bekal kita di lingkungan kita masing-masing. Baik, kita awali dulu pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas kita, Saudara Heri. Kepada Heri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Saudara Heri yang telah memimpin doa bersama dalam pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran materi pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan absen sebagai bentuk tugas guru untuk mengakses siswa, kemudian mengetahui kehadiran para siswa-siswinya. Saya absen terlebih dahulu. Heru Susanto, Bakri Al-Farezi, M. Abdullah Mukhtar, Muhammad Adib, Muhammad Fakur Rosi, Muhammad Kevin Pallani, Muhammad Nur, Narendra Dirgantara, Silva Z, Aisyah Salsabila,
Mutia, Sita Ayatul Husna, Desnita Putri, Nadia Agus Saleka, Safa Adila, Yunita Ismara. Alhamdulillah, seluruhnya ada ya. Iya, mudah-mudahan kehadiran kalian dalam mempelajari ilmu pagi hari ini, tema taubat taat istiqomah dan ikhlas benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita timbulkan semangat kita agar pembelajaran ini lebih menyenangkan dengan melakukan tepuk bersama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Iya, terima kasih. Adik-adik dan anak-anak sekalian, kita awali pembelajaran pagi hari ini mata 3 dengan mengamati video yang Bapak tayangkan, mengisahkan seorang yang melakukan perbuatan dosa maksiat, kemudian dia melakukan taubat, sehingga dari taubatnya itu dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah, yakni wali Allah. Baik, sekarang silakan lihat tayangan video dan cermati tayangan tersebut. Kisah wali mantap ahli maksiat yang dipuja langit. Diriwayatkan dulu ada seorang wali besar bernama Silakan dilihat tayangan maksiat yang tidak pernah dilakukan oleh Allah. Perbuatan dosa-dosa besar pernah dilakukan oleh dia. Utbah dikenal sebagai orang yang fasik, orang yang banyak berbuat maksiat. Kepada majelisnya Ibnu Hasan al-Basri, diberi oleh Allah tiba-tiba tergiring hatinya untuk datang ke majelisnya Ibnu Hasan al-Basri. Di majelis Ibnu Hasan al-Basri, sebuah orang menangis ketika mendengar penjelasan nasihat yang lurus dari Imam Hasan al-Basri. Setelah itu bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, "Ya Syekh, apakah Allah itu mau menerima taubat seorang pendosa seperti saya ini?" Diterima. Itu doanya Allah terbuka. Selama engkau meminta ampun kepada Allah, jawab Imam Hasan al-Basri. Ketika tersebut Ubah jatuh pingsan, dan pemirsanya Ubah kembali bertanya kepada Imam Hasan al-Basri. Dia masih tidak percaya orang seperti dirinya ketika bertobat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ubah begitu menyadari betapa dosa-dosa yang dia lakukan begitu banyak. Lalu Imam Hasan al-Basri menjelaskan, sebesar apapun dosamu, kalau kau betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika Ubah pingsan kembali. Ketika bangun pingsannya, Ubah bertanya lagi. Dan Imam Hasan al-Basri tetap menjelaskan bahwa diterima taubatnya seseorang yang benar-benar bertobat. Lalu Ubah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, kalau Engkau menerima taubatku dan Engkau ampuni dosa-dosaku, maka muliakanlah aku dengan pemahaman, mudah memahami dan menghafal ilmu dan Al-Quran yang aku." Wahai Allah, muliakanlah aku dengan suara
Tetapi di rumahnya tiba-tiba ada saja orang yang membuka anak ubah dan itu terus berjalan sampai ubah meninggal dunia. Semoga disawali mantan ahli maksiat yang berucap kali ini dapat memberikan manfaat dan barokah kepada semua ini. Wallahu a'lam bishawab. Thank you. Sudah kita lihat, sudah kita terjemahkan video belajar ini. Tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, dari tayangan video yang Bapak tayangkan, hasil ternyata yang bisa kalian dapatkan apa dari video tersebut? Apa? Yang keras jawabannya? Yang ikutan orang yang ahli maksiat, iya kan? Melakukan taubat, iya kan? Orang yang semula melakukan maksiat bergelimang dosa, kemudian dia taubat kepada Allah, dengan taubatnya dia diterima dan akhirnya menjadi kekasih Allah. Bisa dipahami ya? Itulah pencermatan yang kita lakukan dalam tayangan video ini. Kita lanjutkan pendalaman materi. Baik, pendalaman materi di sini ada berupa pengertian taubat, kemudian taat, kemudian istiqomah, kemudian ikhlas. Pertama, taubat. Silakan dibaca dari yang keras apa? Mantul, yang keras. Ya, itu ada taubat. Taubat adalah secara arti bahasa kembali, rujuk kembali. Kemudian secara istilah, taubat kembali ke jalan yang benar, yang didasari dengan keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dilakukan. Itulah yang disebut dengan taubat, sehingga dikatakan taubatan nasuha yang diterima oleh Allah. Dalilnya apa? Dalil yang ada dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah taubat adalah terdapat dalam surat At-Tahrim, ya kan? Ayat 8. Sifat, dibaca ayatnya yang keras. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah itu gak ada satu sulanya yang belakang gak kelihatan apa? Kalian ini tapi ya tubuh ilallah taubatan nasuha. Dibaca artinya murni mukminah, iya, ini adalah dalil yang menerangkan tentang sebuah taubat yang jika taubat kita diterima oleh Allah akan mendapatkan balasan berupa surga dari Allah yang dibawanya mengalir sungai. Kita lanjut. Syarat taubat agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita lakukan? Silakan dibaca. Taubat salah satu yang keras. Iya. Jadi menurut Imam Nawawi, seseorang yang melakukan maksiat kemudian melakukan taubat kepada Allah, jika taubat yang kepada Allah dari perbuatan dosa yang berhubungan dengan hak Allah berupa
meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, ada 3 hal ini yang dilakukan. Apa? Meninggalkan dalam dosa. Yang dulunya tidak pernah sholat harus meninggalkan dari orang yang senantiasa melakukan sholat. Kemudian menyesali perbuatan maksiat yang dilakukan agar tidak mengulangi lagi. 3, berniat tidak melakukan selama-lamanya. Jika 3 ini dilakukan, maka menjadi taubat nasuha yang diterima oleh Allah Subhanahu. Kemudian jika taubatnya atas perbuatan maksiat dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, apa syaratnya? Bilang kepada yang keras. Dengan sudah dosa itu berhubungan dengan hak sesama manusia, maka 4 syarat, yaitu 1, meninggalkan perilaku dosa itu tadi. 2, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3, berbuat tidak berniat tidak melakukannya lagi Betul. Berarti apa? Dari 4 hal itu, ya kan? Apa yang terjadi? Membebaskan diri dari hak yang diambil dari manusia. Jika harta yang diambil, maka harus dikembalikan hartanya. Jika sesuatu yang pernah dilakukan berupa memfitnah, memohon maaf kepada orang yang pernah difitnahnya. Begitulah syarat yang jika dilakukan orang yang telah berbuat maksiat berhubungan dengan sama manusia. Kita lanjutkan dampak positifnya ketika seseorang melakukan taubat. Apa yang didapatkan dari dampak positifnya? Silakan dibaca dengan keras. Bagus, itulah dampak positif yang diperoleh jika seseorang tersebut telah melakukan taubat. Sehingga hal-hal yang dulu yang dilakukan mencemarkan nama baiknya bisa kembali baik ketika dia sudah melakukan taubat. Yang kedua adalah taat. Taat apa secara bahasa dari artinya taat secara istilah? Dibaca, silakan, yang keras. Iya, itulah yang disebut dengan taat. Secara bahasa patuh atau tunduk. Setidak kalau istilah berarti diartikan tunduk patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti perintah Allah berupa sholat kita jalankan. Inilah yang disebut dengan pengertian dari taat. Baik itu berhubungan dengan ibadah kepada Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Bagaimana tidak menyakiti hati, tidak mengambil hatinya, karena itu bagian daripada aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Apa dalilnya orang melakukan taat? Ada dalam surat An-Nisa ayat 59. Siapa yang baca?
kelihatan. Siapa ayo yang Abdul? Yang keras. Iya, wa ulil amri minkum. Inilah ayat yang menjelaskan tentang sebuah ketaatan. Maka dari ayat ini bahwa kesimpulannya apa? Ketaatan itu kepada siapa saja? Satu, kepada Allah dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dua, kepada Rasulnya Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulnya. Karena apa yang dilakukan oleh Rasul, yang disabdakan oleh Rasul, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Pemerintah, pemimpin. Kalau kita di negara Indonesia berarti presiden. Di bawahnya lagi presiden siapa? Menteri-menterinya. Di bawahnya menterinya siapa? Gubernur. Di bawah gubernur siapa? Wali kota. Wali kota di bawahnya siapa? Bupati. Bupati di bawahnya siapa? Bapak camat. Semuanya disebut dengan ulil amri dan harus kita taati perintahnya. Catatannya apa? Selama tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Paham? Kita lanjutkan. Pengertian istiqomah. Setelah kita tahu tentang penjelasan daripada taubat, kemudian taat. Berikutnya adalah istiqomah. Apa istiqomah? Silakan dibaca istiqomah yang keras. Iya, istiqomah adalah secara bahasa artinya lurus, tidak menyimpang, tidak berbelok. Sedangkan secara istilah perbuatan dan sifat senantiasa mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan berjalan pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Kita istiqomah melakukan sholat, kita istiqomah melakukan puasa seperti yang ditetapkan oleh Allah kewajibannya puasa di bulan Ramadan. Itulah kalau kita ikuti dengan terus menerus, maka kita disebut dengan istiqomah. Dalilnya apa istiqomah? Ada dalam surat Hud ayat 112. Ayatnya apa? Wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Artinya apa? Dibaca artinya yang jelas. Betul. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Dasar dalilnya adalah ayat Al-Quran surah Hud 112. Artinya apa? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad beserta orang yang mengikutinya, yaitu para umatnya, terus berada pada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah. Mengikuti syariat-syariatnya, meninggalkan semua larangan-larangannya. Caranya bagaimana agar kita tetap istiqomah? Satu, apa? Meneruskan niat kita harus kita tata. Kita berangkat dari rumah menuju tempat sekolah, niat kita apa? Mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencari sebuah duniawi. Kalau kita niatnya karena Allah, pasti akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau niatnya karena harta duniawi, yang kita dapatkan hanya harta, tetapi tidak mendapatkan keridhaan Allah. Itulah yang pertama. Apa? Meluruskan ini. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran sebagaimana tadi. Tobatnya orang yang maksiat dengan membaca Al-Quran sehingga dibuka hatinya Allah, mendapatkan hidayah, semakin baik, bahkan jadi kekasih Allah. Gitu ya. Yang kedua apa? Bergaul dengan orang-orang yang soleh, mendatangi majlisnya, mengaji kitabnya, mendapatkan penjelasan ilmunya. Itulah yang akan menjadikan kita terus bisa istiqomah taat kepada Allah.
berdoa, berzikir kepada Allah. Itu karena Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati kita, maka kita mau pada Allah agar ditetapkan hati kita senantiasa istiqomah di jalan Allah. Anak-anakku, yang terakhir ikhlas. Jadi semula tentang taubat, kemudian yang kedua apa? Taat. Yang ketiga apa? Istiqomah. Ketiga komponen ini harus dilihat dengan ikhlas. Yakni apa? Berarti ia terhadap mengharapkan ridho Allah dalam beramal, ketaatan kita, semuanya kita niatkan kepada Allah, tidak pada yang lain. Penting, dasarnya adalah ikhlas. Dari ikhlas itulah nanti semuanya akan menjadi sebuah keberkahan yang kemanfaatannya akan bisa kita petik kelak di hari kiamat. Terima kasih materi pada hari ini yang tentang apa? Taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Kita pelajari bersama. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat barokah. Untuk sebuah diskusi, silakan kalian bentuk kelompok seperti biasa, masing-masing. Nanti akan saya berikan soal untuk didiskusikan. Setelah itu ditampilkan perwakilan masing-masing dari hasil diskusi kelompoknya. Silakan dibentuk kelompok diskusi anak-anakku. Ayo silakan. Yang kelompok kita langsung aja. Silakan bergabung. Nggak bisa. Ya, minum. Nah, minum bagus. Ya, rapi, masuk. Ini adalah diskusinya, soal diskusinya. Silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Ya, silakan didiskusikan nama ketuanya siapa dan nama anggotanya siapa. Silakan didiskusikan anak-anakku. Nanti setelah selesai diskusi, perwakilannya masing-masing maju menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo silakan. Kelompok 1, kelompok tengah 2, kelompok yang putih kelompok 3. Ya.
Sekarang kita diskusi ini, kita tampilkan hasilnya dari masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok 1. Dibacakan hasilnya, kemudian kelompok 2 dilanjutkan kelompok 3. Siap? Sudah mulai? Ya, silakan kelompok 1. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang keras suaranya biar terekam. Masih kita dulu. Ya, yang keras. Dengarkan yang lain. Dari Al-Quran yang menjelaskan artinya wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasulnya Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, dipanggil siapa? Nadia. Oh ya, silakan. Di tengah. Yang keras. Yang keras. Yang keras. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah, diskusi sudah kita laksanakan dari materi pelajaran hari ini tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Mudah-mudahan pembelajaran diskusi semuanya ini bisa memberikan sebuah tambahan ilmu bagi kita sekalian agar menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Anak-anakku, di akhir pembelajaran saya akan memberikan tugas kepada kalian berupa tugas tes tulis, tetapi PR di pertemuan yang akan datang dikumpulkan sebagai bentuk mengetahui hasil pembelajaran pagi hari ini tentang tema taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Saya berikan tesnya PR besok di pertemuan yang akan datang dikumpulkan.
Sudah? Anak-anakku, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang semangat dalam mempelajari materi pagi hari ini, dan saya doakan semoga tetap semangat di dalam mempelajari setiap mata pelajaran sehingga benar-benar memberikan pembelajaran yang bermakna, bermanfaat, dan berbarokah kepada kalian semua sehingga benar